Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ainin Ramadan dengan NIM 2305015020010 dari program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Makassar. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang grafemik. Ada pula dari beberapa bagiannya, yaitu grafem fonem BI, fonem, alofon, dan ejaan. Nah, materi yang pertama adalah grafemik. Grafemik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara grafem atau satuan tulisan dengan fonem atau satuan bunyi dalam suatu bahasa. Ini mencakup konsep fonem, alofon, dan ejaan dalam bahasa Indonesia. Grafemik adalah bentuk representasi tertulis dari satu unit bunyi dalam suatu bahasa. Dalam bahasa Indonesia, grafemik dapat berupa huruf, angka, atau tanda baca yang digunakan untuk mempresentasikan bunyi-bunyi bahasa. Contohnya, huruf A digunakan untuk mempresentasikan bunyi-bunyi bahasa. Contohnya A mempresentasikan bunyi A dan huruf B mempresentasikan bunyi B. Contoh lainnya dapat mencakup penggunaan angka seperti 1 bunyi untuk bunyi 1 atau tanda baca seperti koma yang digunakan untuk memisahkan elemen dalam suatu kalimat. Dengan kata lain, grafemik adalah sistem tulisan yang menghubungkan simbol-simbol tertulis dengan bunyi-bunyi dalam bahasa. Nah, yang kedua, grafem fonem BI. Grafem dan fonem merupakan konsep linguistik yang berkaitan dengan bahasa. Nah, yang pertama, grafem. Didefinisikan grafem. Grafem adalah suatu tertulis terkecil dalam bahasa yang mewakili satu bunyi atau lebih. Ini bisa berupa huruf tunggal atau kombinasi huruf. Contohnya dalam kata kucing, grafemnya adalah KUCING. Nah, yang selanjutnya adalah fonem. Didefinisikan, fonem adalah suatu bunyi dalam bahasa yang membedakan makna antar kata. Fonem bisa berupa bunyi vokal atau konsonan. Contohnya dalam kata kucing, fonemnya adalah KUCIN. Dalam bahasa Indonesia, dapat hubungan antara grafem dan fonem, tetapi tidak selalu satu grafem sesuai dengan satu fonem. Contohnya, grafem tunggal K dapat mewakili fonem K seperti dalam kucing, atau fonem TF seperti dalam cinta. Grafem U dapat mewakili fonem U seperti dalam kucing, atau fonem E seperti dalam burung. Penting untuk diingat bahwa sistem penulisan bahasa Indonesia tidak selalu mencerminkan secara tepat sistem bunyi bahasanya. Ada beberapa kata yang memiliki varian ejaan yang sama meskipun memiliki fonem yang berbeda. Next, fonem. Fonem adalah sekumpulan alofon atau segmen ujaran non-kontrasif individual. Fonem berbentuk bunyi, misalkan dalam bahasa Indonesia bunyi K dan G merupakan dua fonem yang berbeda, misalkan dalam kata cagar dan cakar. Tetapi dalam bahasa Arab, hal ini tidaklah begitu. Dalam bahasa Arab hanya ada fonem K. Next, alofon.
Alfon adalah varian pelafal fonem berdasarkan posisi dalam kata. Misalkan, fonem B dalam bahasa Indonesia dilafalkan pada posisi awal atau besar dan di tengah atau kabel, berbeda dengan fonem ini pada posisi akhir. Jawab. Nah, yang terakhir ada ejaan. Ejaan adalah kaitan cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kalimat-kalimat dan sebagainya dalam tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Perlu dicatat bahwa ejaan tersebut digunakan mengatur tata cara penulisan dalam bahasa. Itu saja video singkat yang sempat saya jelaskan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.